Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Adapun subtema kita kali ini adalah penemu yang mengubah dunia. Seperti kita ketahui bahwa di zaman modern ini semua serba mudah, baik dari transportasi, komunikasi maupun taraf hidup masyarakat semakin meningkat dibandingkan dengan kehidupan pada masa lampau. Itu semua tidak lepas dari penemuan-penemuan hebat yang mengubah dunia. Lalu, apa saja penemuan-penemuan yang dapat mengubah dunia? Marilah kita masuk ke materi kita. Pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Jadi, teks eksplanasi adalah informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya, apabila hari ini kita semua belajar dengan cara jarak jauh, itu juga apabila dituliskan ke dalam sebuah teks, itu juga masuk dalam kategori teks eksplanasi. Kemudian terjadinya virus corona, apabila dituliskan juga termasuk teks eksplanasi, karena itu merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan masih banyak sekali kejadian-kejadian yang lain yang merupakan bagian dari teks eksplanasi. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi, dalam sebuah tulisan itu tentu terdiri dari beberapa paragraf. Dan dalam setiap paragraf itu merupakan atau terdapat kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Ya, membuat kesimpulan. Tadi dikatakan bahwasanya kita dapat membuat kesimpulan dari paragrafnya untuk membantu memudahkan kita menemukan inti daripada teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Tentunya kita tidak dapat menemukan kalimat utama apabila kita tidak membaca keseluruhan dari isi teks tersebut. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada kapan, di mana, siapa, mengapa, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Contohnya, misalkan adik-adik belajar membuat tulisan mengenai teks eksplanasi yang terjadi saat ini, yaitu virus corona. Maka adik-adik harus menjelaskan proses terjadinya, bagaimana corona bisa terjadi, mengapa corona bisa terjadi, dan seterusnya. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pertanyaan umum, yaitu bagian pembukaan, kemudian ada deretan penjelas atau isi, dan bagian akhir yaitu
penutup. Nah, dengan dibagi menjadi 3 bagian, maka teks eksplanasi dapat dengan mudah dipahami. Tentu adik-adik sudah tahu apa itu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian simpulan. Biasanya pada bagian pembukaan ini merupakan kalimat yang memancing para pembacanya untuk penasaran, penasaran terhadap informasi tersebut. Maka diperlukan kalimat pembukaan yang baik. Apabila pembukaannya baik, maka sang pembaca akan merasa penasaran untuk membaca tulisan tersebut sampai habis. Tetapi apabila pembukaannya tidak bagus, maka sang pembaca tidak akan melanjutkan membacanya sampai habis. Kemudian bagian isi. Bagian isi berisi tentang rincian informasi yang kita sampaikan. Sementara bagian penutup merupakan kesimpulan-kesimpulan pendek yang mudah diingat oleh para pembacanya. Bagaimana cara membuat simpulan dari teks eksplanasi? Yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri atas pembukaan seperti tadi, isi, dan simpulan. Yaitu kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragrafnya dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita bisa menggunakan kata-kata bantu seperti apa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Dari beberapa pertanyaan itu nanti kita bisa membuat atau menyusun kalimatnya menjadi kesimpulan yang baik. Selanjutnya kita masuk kepada muatan IPA mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka? Rangkaian listrik terbuka yaitu apabila rangkaian tersebut tidak terhubung, sehingga listrik tidak dapat mengalir. Perhatikan, apabila ini sebuah baterai, maka arus listrik tidak dapat mengalir karena terputus atau terbuka. Maka rangkaian ini disebut dengan rangkaian listrik terbuka. Dan perlu diingat bahwa dalam meletakkan saklar pembuka dan penutup arus berada di dalam kutub positif sumber listrik tersebut. Selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup apabila saklarnya terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik dan menyalakan alat elektronik maupun alat-alat yang lainnya. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Perhatikan, di sini kabelnya tidak ada cabang. Ya. Atau dapat juga dikatakan rangkaian seri adalah rangkaian yang berjajar. Perhatikan, dari baterai kemudian menuju ke saklar, dari saklar kemudian ke lampu, dari lampu ke lampu dan kembali ke baterai. Artinya ini berjajar. Ya. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian paralel.
di mana pada rangkaian paralel ini disusun secara bercabang aliran listriknya. Perhatikan, untuk menghidupkan bola pertama, maka listrik mengalir dari baterai, saklar, kemudian lampu, dan bisa langsung ke baterai lagi. Begitu juga yang kedua, bisa arusnya berjalan dari baterai, saklar, berbelok sini, masuk ke lampu yang kedua, dan akhirnya sampai lagi ke baterai. Artinya terjadi percabangan. Lalu apa manfaatnya kedua rangkaian ini? Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Perhatikan, apabila lampu yang ini padam, maka lampu yang ini juga ikut padam. Mengapa? Karena listriknya tidak akan sampai karena di sini terputus. Itu adalah kelemahan daripada rangkaian seri, walaupun ada juga keuntungan rangkaian seri. Apa keuntungannya? Tentunya dari segi listrik itu bisa sedikit lebih hemat. Mengapa? Karena sisa listrik yang dipakai oleh lampu pertama bisa kembali terpakai oleh lampu yang kedua, sehingga bisa sedikit lebih menghemat listrik. Tetapi sayangnya apabila satu lampu padam, maka yang lain juga ikut padam. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara berderet atau tidak bercabang. Salah satu contohnya adalah yang terdapat pada lampu senter. Apabila adik-adik membuka lampu senter yang di dalamnya ada baterai, maka baterai tersebut akan disusun secara seri atau berjajar. Mengapa baterai disusun secara berjajar? Baterai yang disusun secara berjajar, maka ampernya atau kuat arusnya itu akan bertambah. Ampernya akan bertambah. Nanti apa itu ampere, apa itu volt, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Perhatikan susunan lampu seri berikut ini. Seperti tadi kita sudah bahas bahwasanya lampu seri apabila lampu yang pertama padam, maka yang kedua ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias atau bahkan untuk yang lain-lain, tergantung keperluannya. Jadi kapan saatnya lampu tersebut disusun seri dan kapan saatnya lampu tersebut disusun paralel itu tergantung keperluan. Contoh lampu yang ada di rumah kita disusun secara paralel. Mengapa demikian? Karena apabila lampu dalam ruangan yang satu dimatikan, maka ruangan lain masih bisa dinyalakan. Bayangkan apabila rumah kita lampunya disusun secara seri, maka apabila ada satu saja lampu yang dimatikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Muatan IPS. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku. Jadi di era yang modern ini perilaku berubah, sikap berubah, nilai dan tata kehidupan masyarakat semua berubah. Perubahan sosial budaya
biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Ya, jadi kehidupan sosial itu berubah dari tradisional menuju modern berkat adanya penemuan. Contohnya, dulu orang pergi kemana-mana hanya dengan berjalan kaki. Orang mengirim pesan hanya lewat surat, lewat burung ya. Burung yang diterbangkan, yang diikat dengan surat, dengan kode-kode tertentu, contohnya asap. Kemana-mana masih berjalan kaki. Pertanian juga hanya mengandalkan peralatan seadanya. Maka dengan adanya penemuan-penemuan baru, maka perilaku masyarakat berubah. Perilakunya berubah. Kalau yang semula berjalan kaki, sekarang sudah naik kendaraan. Sikapnya juga berubah. Karena zaman dulu, sikap anak-anak itu lebih sopan daripada sekarang. Mengapa demikian? Karena sosial zaman dahulu lebih tinggi daripada zaman sekarang. Ya, contohnya dalam berucap. Dalam berucap, anak-anak sekarang kurang sopan. Ya, bahkan kadang-kadang dengan gurunya sendiri pun ucapannya kurang sopan. Ya, berbeda dengan zaman dahulu. Ya, itu dikarenakan karena adanya penemuan-penemuan baru. Contohnya penemuan yang ada di media sosial. Mengapa bisa berubah? Karena ketika berbicara di media sosial, maka anak-anak tidak bertatap muka langsung dengan orang tersebut, sehingga sikapnya pun bisa terpengaruh. Nilai budaya juga berubah. Tata kehidupan masyarakat juga berubah. Dari masyarakat yang suka bergotong royong, sekarang sudah menjadi masyarakat yang individualisme. Salah satu penemu yang sangat terkenal adalah Thomas Alva Edison, merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Ya, dengan adanya lampu pijar, maka semua bisa diterangi. Bayangkan, hampir semua saat ini, baik itu di rumah, di jalan maupun dimanapun, tentu tidak lepas yang namanya lampu ketika malam hari. Apabila zaman dahulu orang masih menggunakan lampu minyak, ya, tentunya lampu minyak itu pertama tidak terang, yang kedua mudah tertiup angin sehingga mati, dan yang ketiga tentunya menghasilkan asap yang kotor. Tapi dengan penemuan lampu pijar, maka kehidupan masyarakat sudah mulai berubah. Apa itu lampu pijar? Lampu pijar pun sekarang sudah jarang dipakai. Jarang dipakai, yaitu bola lampu. Bola lampu yang di dalamnya terdapat filamen atau bagian besi kecil yang seperti benang. Biasanya hanya dipakai saat ini pada sepeda motor. Ya, sepeda motor itu pun, sepeda motor sekarang juga sudah banyak yang tidak menggunakan lagi lampu pijar. Ya. Masih banyak lagi jenis-jenis lampu yang lain. Contohnya lampu neon, lampu TL, ya, kemudian lampu LED. Ya. Tetapi semua itu diawali dari penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Bayangkan, orang yang seperti ini mempunyai andil dan jasa yang sangat luar biasa terhadap dunia. Dan adik-adik mulai sekarang harus berlatih dengan rajin, belajar dengan baik, agar suatu saat adik-adik juga bisa menjadi penemu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial
budaya. Transportasi saat ini sudah merupakan hal yang wajib bagi setiap manusia. Dengan adanya transportasi, maka perjalanan menjadi mudah. Semua kebutuhan menggunakan alat transportasi. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi semakin maju. Contohnya adalah pesawat terbang, sehingga jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang relatif cepat. Ya. Bayangkan kalau zaman dahulu kemana-mana orang berjalan kaki, kemudian ada juga yang naik kuda, naik gerobak, tentu waktunya akan sangat lama. Tetapi di era yang modern ini terjadi perubahan sosial di masyarakat. Ya, bahkan saat ini orang pergi ke kebun, ke ladang sudah menggunakan sepeda motor. Pada zaman dahulu sepeda motor hanya dipakai untuk transportasi yang sifatnya jauh saja. Pada awalnya ditemukan sepeda motor, bahkan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai sepeda motor. Tetapi zaman sekarang yang serba maju ini, bisa dikatakan anak-anak pun sudah bisa mengendarai sepeda motor, karena alat transportasi tersebut merupakan alat yang wajib dipunyai di zaman yang maju ini. Namun demikian, adik-adik harus pintar memanfaatkan perkembangan teknologi. Jangan sampai kita terjerumus dengan perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada muatan PPKN. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah suatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi sejak lahir kita sudah mempunyai hak. Apa hak kita sejak lahir? Yaitu hak hidup. Ketika manusia dilahirkan, maka dia mempunyai hak yang disebut dengan hak hidup. Maka tidak ada orang lain yang boleh merampas kehidupan dari orang lain. Kemudian nyaman saat belajar di rumah juga merupakan hak di rumah. Ini adalah contohnya. Ikut serta dalam kerja bakti juga merupakan hak. Jadi ketika kita akan melakukan kerja bakti, tidak ada orang yang boleh melarang. Itu juga hak kita. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yang di lingkungan rumah? Kemampuan ekonomi keluarga. Setiap keluarga mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang kurang mampu, ada yang cukup mampu, ada yang sangat mampu. Ya. Kemudian ada aktivitas orang tua. Bagaimana dengan orang tuanya? Ya. Jadi kalau kita menuntut hak, kita harus mengerti dengan aktivitas orang tua, dengan keadaan orang tua. Janganlah kita menuntut yang berlebihan hak kita apabila memang orang tua kita tidak mampu. Kemudian aktivitas lain di rumah atau aktivitas yang berhubungan dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Di lingkungan sekolah ada hak untuk waktu belajar. Jadi belajar itu merupakan hak. Waktu bermain di sekolah juga ada waktu bermain, yaitu jam istirahat, karena jam istirahat merupakan hak daripada siswa. Kemudian ada aktivitas yang lain, ya, aktivitas yang lain, contohnya ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang positif, dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan itu juga merupakan hak. Ya.
Kemudian usia. Usia seseorang juga mempengaruhi hak. Contohnya, haknya anak-anak dengan haknya orang tua tentu berbeda. Kalau anak-anak, haknya lebih sedikit tentunya daripada haknya orang yang lebih tua. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan itu juga mempengaruhi penggunaan hak. Jadi walaupun setiap orang mempunyai hak, tetapi harus memperhatikan faktor-faktornya, ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita punya hak, tapi faktor-faktornya harus kita perhatikan. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi dalam menggunakan hak kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Hak biasanya diperoleh setelah melakukan kewajiban. Ingat, perlu digarisbawahi bahwa hak itu diperoleh setelah melakukan kewajiban. Jangan menuntut hak sebelum adik-adik melakukan kewajiban. Contohnya, ketika adik-adik mengerjakan soal, maka haknya adalah memperoleh nilai atau memperoleh penilaian. Ya. Kalau adik-adik belum mengerjakan soal, maka tidak boleh menuntut haknya, tidak boleh menuntut nilainya. Namun yang perlu diketahui bahwa nilai itu tidak serta-merta dengan angka. Ya, menilai tidak serta-merta dengan angka, bisa dengan yang lain, contohnya pujian dan lain sebagainya. Kemudian hak yang akan diperoleh siswa adalah memahami pelajaran. Ya, hak siswa itu memahami pelajaran. Karena siswa itu berhak memahami pelajaran, maka apabila ada pelajaran-pelajaran yang tidak dipahami, segera bertanyalah kepada guru kalian, karena itu merupakan hak kalian untuk bisa memahami pelajaran. Tentu di balik itu ada kewajiban, yaitu adik-adik belajar. Adik-adik wajib belajar dulu. Kemudian apabila tidak paham-paham, maka adik-adik mempunyai hak untuk bertanya. Maka gunakan hak itu dengan baik. Contoh kewajiban dan hak yang ada di rumah. Kewajibannya adalah mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Itu merupakan kewajibannya. Sementara haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Ya, jadi kalau kita melakukan kewajiban, maka haknya adalah listriknya lebih murah. Kalau kita selalu mematikan bila tidak dimanfaatkan. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Walaupun kadang-kadang seseorang itu lebih menuntut haknya daripada kewajiban. Itu tidak baik. Yang baik adalah antara hak dan kewajiban harus berjalan secara beriringan. Contohnya, misalkan kewajibannya adik-adik belajar di rumah saat pandemi corona. Kemudian adik-adik kewajibannya tidak dilaksanakan, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan instruksi bapak dan ibu gurunya, tugas-tugasnya tidak ada, maka adik-adik tidak bisa menuntut haknya. Apa haknya? Mendapatkan nilai yang baik, naik kelas, lulus, dan lain sebagainya. Jangan sampai kewajibannya tidak ada, tetapi menuntut haknya, karena hak dan kewajiban berjalan secara beriringan.
Ya. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Seperti tadi, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Karena di dalam hak kita ada juga hak orang lain. Maka ketika kita menggunakan hak, tidak boleh ada pihak lain yang dirugikan. Contohnya, ketika adik-adik memutar musik di rumah, tentu apabila diputar di perangkat audio yang bagus, misalkan salon, tentu suaranya akan lebih mantap lagi. Tetapi ingat, walaupun itu hak kita, karena yang kita putar lagu kita, perangkat yang kita pakai perangkat kita, ada orang lain. Apakah orang lain itu dirugikan? Ya. Kalau orang lain dirugikan, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya. Jadi contohnya tadi, ketika kita memutar musik dengan nyaring, dengan keras, itu merupakan hak kita. Tetapi apabila musik itu dapat mengganggu tetangga kita, ya, mengganggu tetangga kita, maka sebaiknya hak itu jangan dipakai, karena di balik hak ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang mana yang lebih dahulu, hak atau kewajiban? Kewajiban lebih dahulu. Kewajiban menjaga ketertiban lingkungan itu lebih diutamakan daripada hak kita memutar musik dengan keras. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak. Pemanfaatkan listrik secara bertanggung jawab. Ini biasanya yang sering kali dilakukan adik-adik di rumah. Ketika menonton televisi, kemudian pergi bermain, televisinya tidak dimatikan terlebih dahulu. Ya. Jadi adik-adik menggunakan hak tetapi tidak menggunakan kewajibannya. Ya. Baiklah adik-adik, di ujung pertemuan kita kali ini seperti biasa kita akan membacakan sebuah pantun. Mengapa kita membacakan pantun? Karena pantun merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Kecapi dipetik melantunkan nada, bersenar bambu, berkotak kayu. Hadapi tantangan dengan usaha, asah bakatmu, raih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.